Selesai main bola itu kita masuk ke banknya pemain Pelita. Saya sampai sampai saking senangnya itu ya. Selesai peluit terakhir perpanjangan waktu 15 itu, saya kembali untuk kumpul ke pemain kembali itu saya masuk ke ruangannya Pelita sampai keliru. Di Senayan sih sampai keliru. Sampai keliru saking senangnya nggak tahu saya. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi nih Oma bal-balan ini setelah suwi ngurusi Deltras, lagi ada waktu yang senggang, kita hidupkan lagi Oma bal-balan. Dan sore hari ini Oma bal-balan bertemu dengan Winedi Purwito, mantan pemainnya Persibaya Surabaya, Mitra Surabaya, Persidikap PSIS Smart. Selamat sore Mas Winedi. Selamat sore. Ya apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Nah, aktivitas sekarang saya lihat ngelatih Persida Sidoarjo ya. Benar. Aktivitas tambah lagi melatih di Persida, juga di Dispendik Surabaya. SMP. SMP. Ini kayak diklat gitu apa ekstrakurikuler? Yang di SMP itu ekstrakurikuler, terus yang di Dispendik itu adalah sebuah diklat dibagi di wilayah ya, wilayah utara, selatan, timur, barat, dan pusat. Di pemain dikumpulkan di SMP itu di wilayah masing-masing. Nah, kalau ngomong soal Mas Winedi nih, cerita tentang Mas Winedi tentu nggak akan pernah lepas dari golnya di final Piala Utama 90 ketika Persibaya mengalahkan Pelita Jaya 3-2 ya Mas ya. Ya. Nah, itu kalau saya nggak salah ingat ini dari lemparan, kalau sekarang tahu Pratama Arhan lemparannya jauh, Persibaya dulu punya namanya Hartono. Nah, waktu golnya Mas Winedi itu dari lemparannya Cak Har jauh, akhirnya gol Mas Winedi. Kalau tentang gol itu masih ingat nggak Mas dalam kehidupan sampai saat ini? Sedikit banyak tetap ingat ya, karena itu gol yang sangat menyenangkan, tentunya sangat membekas ya, jadi kita selalu ingat. Bersejarah dalam perjalanan karir. Nah Mas, waktu itu kan Persebaya itu kan nggak diunggulkan ya. Persebaya isinya anak-anak muda. Karena perubahan dari final 89 yang kalah lawan Persib, kemudian diisi anak-anak muda. Di sisi yang lain Pelita Jaya ini bintang-bintang semua nasional. Nah, apa masing garakno Persebaya waktu itu kok yang nggak dipandang orang tapi juara Mas? Kalau saya lihat Mas ya, jadi selain spirit anak-anak muda itu, kalau nggak salah waktu wali kota Bapak Purnomo Kasidi ya, dan manajernya adalah Bapak Dalnesva. Di situ selalu ditekankan kompak, kebersamaan. Selain spirit anak muda adalah satu, sangat kompak anak-anak itu ya, sangat kompak. Dan salah satunya lagi adalah dia mungkin lebih cepat untuk menjadi tim, menjadi jangkauan sedikit lama persiapan. Nah Mas, waktu lawan Pelita Jaya itu kan ya seperti Mas Winedi tadi bilang, Pelita isinya bintang-bintang, Listianto, Raharjo, Bonggo Pribadi, Rulinere, Bambang Nurdiansyah ya. Nurdiansyah striker, ada Noh Narin. Nah, Alexander Sonunu. Waktu bertemu Pelita itu Mas, rasanya sebelumnya minder nggak? Minder ada ya, pasti ada lah, karena kita tahu diri lah ya, mereka senior-senior kita yang punya prestasi. Terus kedua, kita pasti senang kita melawan mereka, dan tentunya kita mau bekerja keras, hanya itu aja.
Tapi sebelumnya bisa sampaikan, satu grup sebelumnya adalah kita dengan dua juara Galatama juga, kalau nggak salah itu Pupuk Kalimantan Barat sama mana ya? Medan 3 Berlian apa mana, saya lupa. Oh ya, waktu penyisiannya ya. Iya. Dan menang bisa lolos sampai Bisa ke final. final di Senayan. Intinya kerja keras Mas. Intinya kerja keras. Karena memang iya, waktu lawan Pelita itu tertinggal lewat golnya Alexander Sonunu dibalas oleh Mas Yusuf Ekodono. Tertinggal lagi dibalas lagi sama Mas Yusuf dan akhirnya ditambahan waktu Mas ya. Tambahan waktu. Golnya Mas Winedi menit 95. Benar. Lah, tambahan waktu. Itu Mas, sebelumnya sempet terbayang nggak kalau bakal cetak gol, bahwa gole itu terus akhirnya membawa Persebaya juara ya? Sempat terbayangkan nggak Mas? Kalau terbayang nggak, tapi paling nggak kita punya asa lah ya, keinginan untuk seperti itu. Punya asa, usaha pengen seperti itu. Scoring, cetak gol Pak. Ya. Punya arti buat Ya. tim. Nah kalau ngomong sedikit mundur dari 90 Mas ya, itu kan sebenarnya 90 ini istimewa buat Mas Winedi harusnya kan, karena masuk Persebaya langsung pemain inti. Iya, yes, benar. Nah, kalau mundur Mas ya, Mas Winedi itu lahir di Malang, tapi datang ke Surabaya itu dari Lampung. Ya apa cerita nih Mas sih? Malang itu saya di Purboyo Mas. Malang Selatan ya, Panjen ke arah selatan itu nggak salah. Di situ itu tempat markasnya KKU lah, marinir ya. Orang tua kan kebetulan marinir. Ya besar di situ. Terus saya pindah ke Surabaya, dinas di batalion di Perak itu Yon 3 Marin KKU itu di Perak itu. Terus kita tinggal di rumah Jeboyo. Akhirnya bapak itu intinya pindah ke Lampung lewat apa, transmigrasi itu ya, angkatan laut dulu, Rokima tuh tinggal di sana. Dan di sana saya bermain bola di sana. Setelah ikut main di sana, akhirnya saya kembali ke Surabaya, terus 4 tahun lalu itu masuk Persebaya lagi. Waktu ke Surabaya, balik ke Surabaya itu masuk Mitra Kolombo Mas ya? Mitra Kolombo ikut Pak Wenas. Oh ya ya. Waktu itu pelatih Pak Waskito ya. Pak Waskito di Mitra Kolombo, saya ikut masuk, akhirnya di Nek Mitra Junior itu. Gabung sama pemain Mitra, tiap hari latihan sama mereka, terus kebetulan saya terpilih di Persibaya. Itu kalau di Mitra Kolombo angkatan itu berarti Joko Geduk ya? Joko Geduk, Ali Masuda, ya itu. Tapi bisa ikut berarti bareng Niak Mitra, Niak Mitra ya? tiap harinya kita tinggal di mes. Kalau nggak salah dulu sama Pak Wenas dikasih gajian 1 bulan itu 50.000. Ngambilnya di SVC, setiap bulan ngambil di SVC 50.000. Lah Mas, dari Lampung ke Surabaya itu keinginan sendiri atau ada ya apa ya, diambil seseorang atau nekat ke Surabaya karena ngerasa isok main bola? Enggak, karena di sana kan Lampung saya juga ikut main ya, di sana di tim Dianpara, di PLN, di PSBL. Akhirnya selesai itu mungkin di sana berapa 3 tahun. Terus di rumah Surabaya kan masih kosong. Jadi orang tua juga bolak-balik Surabaya Lampung. Akhirnya saya kembali ke rumah Surabaya. Terus Gitu. ikut Mitra Kolombo. Ya, akhirnya kita di Surabaya, ikut coba main di Surabaya. Masuk Persebaya langsung inti Mas. Langsung inti ya. Yo perasaan ini kak memang istimewa berarti sama nih Mas. Ya apa waktu itu ngerasa ya aku lagi teko langsung inti Persebaya Mas. Saya tak rasa Mas ya. Jadi kalau arek-arek kota itu mungkin arek kota ini ya, mungkin dia latihan kurang keras satu ya. Kalau seperti saya dari desa, Lampungan pedesaan, mungkin saya latihan lebih keras. Hanya itu aja mungkin bedanya. Dan saat saya datang dengan persiapan yang bagus, di saat saya masuk ke kota, teman-teman mungkin skill kota lebih bagus, tapi secara Fisik itu kita lebih unggul. Salah satunya itu. Yang lainnya mungkin pelatih yang kita. Ini pelatih 90 almarhum Om Rusdi, Pak Toto,
Pak Zulkifli Hasim, Oh iya, Pak Toto Risantono, Pak Toto Risantono yang masih ada. Ya. 90 akhirnya begitu masuk langsung bawa Persebaya juara istimewa Iya, Bapak ini Mas. alhamdulillah. Iki. Nah, Mas Pak, waktu mencetak gol akhirnya gol itu membawa Persebaya juara kan Mas? Iya, benar. Yang dirasakan saat itu ya apa Mas? Senang, saking senangnya kita selesai main bola itu kita masuk ke banknya pemain Pelita. Saya sampai saking senangnya itu ya, selesai peluit terakhir perpanjangan waktu 2015 tuh, saya kembali untuk kumpul ke pemain kembali itu, saya masuk ke ruangannya Pelita sampai keliru. Di Senayan sih sampai keliru saking senangnya, nggak tahu saya. Dan setelah 90 itu bertahan di Persebaya sampai Liga Indonesia pertama Mas ya? Enggak, sampai Persikatan. Jadi saya bermain itu di Persikatan, main di Liga Indonesia main. Itu masih Persikatan. Iya, enggak. Berat kan di Persebaya sampai 94 94 ya? Iya. Liga Indonesia pertama? Belum, Perserikatan terakhir. Persikatan terakhir. Oh, 92, 94 itu yang terakhir saya ikut terakhir. begitu Liga Indonesia pindah ke Mitra Surabaya itu. Surabaya. Kenapa Mas pindah ke Mitra? Satu mungkin seperti Persebaya melakukan regenerasi ya, dengan semangat baru dalam tim yang biasa seperti ya tim besar ya, melakukan semangat baru dengan pemain baru, dengan banyak yang baru untuk meraih cita-cita yang tinggi lagi. Enggak ngerasa Remajaan lah gitu. Oh, enggak ngerasa wah aku disisihno. Enggak lah. Bersama Mitra Kita di Persebaya juga sudah banyak dihargai ya, dari keberadaan kita mulai diberi kesempatan untuk bekerja dan lain-lain. Dan begitu pindah ke Mitra ini seperti pindah ke rumah sendiri juga ya, Iya, kembali karena lagi. amatirnya bersama Mitra. Bersama Mitra, kalau saya nggak salah ingat di Liga Indonesia kedua sama Liga Indonesia ketiga Mas ya, Benar. masuk ke 4 besar ya. Benar ya, ya. Yang Liga Indonesia 1 yang pertama saya masuk 4 besar. Oh iya, yang pertama. Iya. Lalu yang ketiga itu ya, yang Iya. ketiga kena. Nah ini cerita ini yang Liga Indonesia ketiga yang Persebaya juara, tapi semifinalnya ada tragedi Mitra lawan Bandung Raya ya Mas. Itu saya udah pindah Mas. Waktu yang kedua semifinal itu saya udah di Persidikap. Ya, waktu itu Persidikap, saya pindah ke Persidikap. Berarti di Mitra Liga Indonesia pertama, Liga Indonesia kedua. Iya. Setelah itu ke Persidikap. Ya, Persidikap. Ikut Pak Solekan. Pak Solekan, Pak Soni Sandra, Pak Bupatinya itu masih Pak Supriyadi nggak salah. Setelah itu saya pindah ke PSIS Malang. Musim berapa Mas PSIS? Lali aku Mas. Iya. Saking suwinya. Oh iya. Ah. Jadi Persebaya, Mitra Surabaya, Persidikap, PSIS Semarang. Berakhir di PSIS Semarang. PSIS Semarang. Nah Mas, kalau boleh apa ya, kenangan sebagai pemain bola selain gol final Piala Utama 90 itu, apa yang nggak bisa dilupakan Mas dari waktu jadi pemain? Waktu main bola sama nggak main bola ya. Iya. Jadi kalau yang saat kita main bola banyak kenangan tentunya, ada momen-momen tertentu, contohnya di saat kita cetak skor yang sedikit spektakuler, kita bikin skor sampai dari garis tengah dengan sekali shooting goal, ada sampai 3 kali, itu sangat-sangat membekas ya, kita senang gitu ya. Lawan apa Mas? Itu kalau nggak salah terjadi di Pekan Olahraga Nasional di PON 13 ya, waktu itu Jawa Timur dapat medali perunggu. Main ditambah saya lawan Jawa Barat nggak salah itu, saya scoring dari garis tengah itu entah bapak satu entah dua saya lupa. Dari garis tengah Ya, langsung shoot gol. lah ya, gol. Yang kedua di Persikap juga dengan sama, dari garis tengah itu waktu itu kiper dari sendiri lawan Persema. Exactnya saya lupa Mas. Oh, Mana ya? nah setelah pensiun jadi pemain, beralih profesi sebagai pelatih. Iya. Dah
Kalau ngomong pelatih ini mungkin catatan istimewa Mas Winedi jadi pelatih waktu pegang Persepam Pamekasan ya. Iya, Persepam Pamekasan. Ini 3 musim berturut-turut promosi Mas ya. Iya benar. Dari divisi Liga 2. 2 ke divisi 1, dari divisi 1 ke divisi utama, dari divisi utama ke ISL. Liga 1 ISL. Kalau generasi sekarang mungkin nggak nemu itu ya. Kalau dianalogikan musim sekarang ya, untuk generasi sekarang, dulu divisi 2 itu seperti kalau saya nggak ada Liga 4 lah ya, Liga 4. Dari Liga 4 lolos ke Liga 3, dari Liga 3 lolos ke Liga 2, dari Liga 2 lolos ke Liga 1. Iya, kurang begitu. Oh, Mas resepnya Mas. Nah, itu yang pertama ya, itu kompaknya antara manajemen sama kru, pelatih, pemain, yang kelihatan ya kompaknya. Kompak sekali itu. Di Pamekasan tuh waktu itu bupatinya Pak Safi'i. Pak Safi'i dan Pak, saya lupa ya, pokoknya kompak kelihatan. Terus pemain juga bagus-bagus dan semangat sekali, kurang lebih kayak gitulah Pak. Lah, untuk bangun itunya Mas, karena kan ya apa ya, Madura ini sejarah sepak bolanya ya ada anak Madura yang bermain sepak bola terkenal kan, tapi sejarah klubnya kan nggak terlalu terlihat ya. Nah, tiba-tiba bareng Mas Winedi Persepam itu. Iya, di Madura dulu itu waktu saya masuk ya, banyak orang kalau masuk sana itu ya nggak mudah lah ya, sulit ya. Iya. Satu, kalau mungkin tahun-tahun segitu itu tercatat bahwa di Pamekasan itu tergolong 7 kabupaten miskin di Jawa Timur. Salah satunya ya. Jadi kalau lihat dari situ mungkin ya nggak gaduh lah ya. Selain sepak bola di sana juga masih belum berkembang pesat seperti sekarang. Jadi alhamdulillah, selain mungkin itu adalah menggunakan ilmu pengetahuan, keberuntungan dan lain-lainnya lah, mungkin banyak hal yang membuat seperti itu. Tapi pemainnya waktu itu datang dari banyak kota tetap Pak? Banyak dari Surabaya sama Sidoarjo. Kebetulan itu banyak dari anak didik Redu. Itu punya Pak Haruna iya, itu. Pak Haruna. Kebetulan saya bina di situ, banyak pemain-pemain yang kita boyong ke sana. Tambah dari Malang, dari Sidoarjo. Akhirnya itu ya. Ya. Ini sejarah rasanya nggak pernah ada. Mungkin kemarin Persik Kediri melakukan itu ya, lolos dari Liga 3 ke Liga 2, Liga 2 langsung Liga 1 berturut-turut. Tapi Persepam itu dari paling bawah sampai ke atas, dan pelatihnya sama, Winedi Purwito kan. Nah itu istimewa ini. Nah, Mas, selain di Persepam itu sempat ngelatih di mana aja Mas? Saya keluar melatih ya, punya di dia mitra bola utama itu Sidoarjo, punya Pak Luna, di keluar di Sumbawa Barat PSSB Liga 2. Oh iya ya. Di Persipon Pontianak. Ya keluar ke situ ya kan. Dan kemarin sempat di asisten Madura United ya. Di Madura United 3 musim Mas ya. 3 musim ya benar. Terus? 3 musim, 2 musimnya di Under 20 EPA. Elite Pro. 3 musim di Liga 1-nya, 2 musim di Elite Pro. Dan sekarang ke Persida Sidoarjo. Nah, ini ketemu Mas Winedi. Mungkin ya mbok dawa mbok ndek ya. Rasanya ya rada dawa sih ya, cerita tentang Mas Winedi ini. Semoga cerita ini bisa mengobati kerinduan teman-teman supporter Persebaya, Mitra Surabaya tentang sosok Mas Winedi, karena nggak terlalu terlihat Mas Winedi kan, beda kalau sama angkatannya. Kalau ngomong angkatannya Mas Winedi, Yusuf Eko Dono gitu kan, Ya, Ibnu Grahan gitu kan, Winedi Purwito. Golnya membawa Persebaya juara Piala Utama 90. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Setelah ini kita bertemu kembali di obrolan bola bareng pelatih, mantan pemain, pegiat sepak bola lah. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan sepak bola di sini saja di Rumah Bola. Terima kasih banyak Mas Terima Winedi. kasih.
sehat selalu, sampai ketemu lagi. Amin amin. Sukses bersama Persida Sidoarjo. Amin. Selamat sore. Sore.